Selamat datang di Wall-E. Filmnya mulai aman di luar angkasa, sama kasih lihat bumi yang warnanya udah butek. Out there, full of shine and full of sparkle. Duh, ini film bener-bener cabut gua. Pas gue bocil, gue obses banget sama ini film. Lagu sama desain ini film bener-bener bikin gue nostalgia banget. Anyway, balik ke filmnya. Sekarang kita udah di bumi, dan kita lihat ada sampah di mana-mana sampai jadi gunung. Terus kita ngeliat karakter utama kita, namanya Wall-E, yang lagi kerja bersihin sampah. Sama dia juga temenan namanya kecoa. Di sini kita tahu kalau semua manusia nggak ada di bumi sama sekali, soalnya di bumi sampahnya terlalu banyak, dan mereka jadinya pergi ke luar angkasa. Sementara robot-robot Wall-E ini bersihin bumi. Ntar pas udah bersih, mereka baru pulang. Di sini kita juga ngeliat kalau semua manusia pergi ke luar angkasa pakai nih roket yang namanya Axiom. Dan di sana mereka bisa hidup mewah, main golf, makan enak, sama akses ke kursi melayang buat nenek-nenek. Oh iya, si Wall-E sekarang rodanya rusak, jadi diganti pakai nih roda mayat robot. Sekarang si Wall-E udah di rumah. Di sini kita ngeliat si Wall-E koleksiin sampah-sampah yang dia temuin ke dalam rumahnya. Ini rumahnya si Wall-E basically tempat penyimpanan semua robot-robot Wall-E btw. Tapi semenjak semua robotnya rusak, dia jadi pakai tempat ini buat rumah dia. Abis itu si Wall-E ngeliat ada cowok sama cewek pacaran di iPodnya dia. Ya untung ini film dibuat di tahun 2008. Kalau dibuat di tahun sekarang, pasti malah ditunjukinnya orang LGTV A, B, C, D, E, F, G plus minus kuadrat yang lagi pacaran. Si Wall-E sekarang lagi bersihin tas dia, atau tempat pendingin lebih tepatnya. Terus tiba-tiba ada sandstorm, atau badai pasir yang datang. Ya, badai pasir ini alasan kenapa robot-robot Wall-E yang lain hancur. Jadi dia langsung masuk ke rumahnya sama Bobo. Oh iya, dia juga kasih ini ke cowok makan Twinkie. Ingat ya guys, nama snacknya Twinkie, bukan Twink. Besok harinya, si Wall-E bangun dengan lowbat. Tapi dia kelihatannya kayak seolah abis hangover. Dia cas pakai sinar matahari, dan lanjut kerja. Sama dia juga nggak sengaja gilas ke cowoknya. Pas si Wall-E kerja, dia ketemu banyak barang-barang unik. Kayak kacamata cewek, nih mainan yang namanya gua nggak tahu. Dulu kecil gue bener-bener nggak ngerti cara mainin nih mainan anjir. Cincin berlian. Sama yang terakhir, si Wall-E penasaran sama nih benda. Soalnya dia baru pertama kali ngeliat ada ginian. Jadi dia ambil dan taruh tanamannya di sepatu. Pas dia mau taruh di rumahnya, dia ngeliat ada laser. Jadi dia mau ngambil itu laser. Tapi nggak bisa. Soalnya ya itu laser. Kayak kucing aja si Wall-E. Dia kejar terus lasernya sampai ke nih gurun. That helmet's gonna make a nice bowl for your brains! Ternyata itu laser dari roketnya si Elon Musk yang lagi cari tempat buat mendarat. Si Wall-E sembunyi dalam tanah jadinya. Roketnya habis itu keluarin nih telur, dan ternyata itu robot cewek. Namanya Eve, atau Eva kalau kata si Wall-E. Si Wall-E langsung kayak love at first sight. Gue baru sadar si Cinderella di sana rada mirip sama si Eva. Kayak basically si Cinderella itu si Eva yang diubah jadi cewek anim. Nggak penting. Roketnya habis itu pulang, dan si Eva terbang secara elegan. Pas dia selesai terbang, ya somehow si Wall-E nggak mati sama tembakannya si Eva yang bisa ngasilin awan jamur. Si Eva sekarang lagi cari sesuatu, sambil si Wall-E nge-stalk dia. Soalnya si Eva itu basically cewek cantik yang baru datang ke buminya si Wall-E. Si Wall-E abis itu ketahuan sama si Eva, jadi ditembakin, tapi untungnya meleset semua. Si Eva scan si Wall-E dan dia langsung gak tertarik. Dan si Wall-E-nya kayak, She kinda bad though. sekarang mulai montage si Wall-E ngikutin si Eva kemana-mana. Sambil ada musik si Louis Armstrong, judulnya La Vie en Rose. Gue rekomen kalian denger tuh lagu. Itu penyanyinya sama yang nyanyi lagu I see trees of green, red roses too. Anyway, si Eva lama-lama muak sama semuanya. Soalnya dia gak ketemu-ketemu sama barang yang disuruh dia cari. Dan akhirnya si Wall-E pakai kesempatan ini buat deketin si Eva. Terus si Eva tanyain, lu diperintahin buat apa? Dan si Wall-E kasih tahu kalau dia kerjaannya bersihin sampah. Terus si Wall-E balas, kalau lu apa? Ada deh. Tapi Ano, nama lu siapa? Oh, Wall-E. Nama gua Eve. Eve. Hah? Eve. Evie? Eve. Ewe? Eve. Osas. Eve goblok. Habis itu peringatan badai pasir si Wall-E nyala. Jadi si Wall-E bawa si Eva ke rumah dia buat berlindung. Let's go, si Wall-E berhasil bawa cewek ke rumah dia. Pas di rumahnya, mereka malah kagak bobo bareng. Tapi si Eva malah rusakin rumah dia, sama hampir bunuh si Wall-E. Ya ini definisi dari cegil anjir. Tapi si Wall-E tahu kalau putih dari cegil itu enak. Jadi ya si Wall-E kayak, I can fix her. Terus si Wall-E sekarang kasih lihat si Eva nonton sesuatu. Oh iya, sama si Wall-E mau kasih lihat si Eva satu barang lagi, yaitu tanaman tadi. Pas si Eva scan, ternyata itu barang yang si Eve selama ini cari. Dan si Eva sekarang lagi di sleep mode. Gara-gara si Eva lagi tidur, si Wall-E langsung pakai kesempatan ini buat manfaatin dia. Si Wall-E langsung rawat si Eva, kayak payungin dia, ajak dia jalan-jalan, dating bareng, sama gaming bareng. Tapi si Wall-E lama-lama capek, soalnya si Eva nggak bangun-bangun. Jadi dia nyerah sama mau lanjut kerja aja. Pas si Wall-E lagi kerja, tiba-tiba roketnya si Elon Musk balik dan ambil si Eva. Si Wall-E langsung panik sama mau selamatin si Eva. Jadi dia naik ke roketnya, dan si Wall-E sekarang di luar angkasa. Damn,
Ini film yang dibuat di tahun 2008 sampai sekarang masih bagus jujur visualnya. Roket sekarang udah mau sampai, dan ternyata itu roket punya Axiom. Si Wall-E sekarang udah di dalam, abis itu muncul semua robot buat bersihin sama cek si Eva. Ini robot merah kecil scan si Eva, dan dia langsung bawa pergi si Eva. Soalnya si Eva punya sesuatu. Jadi si Wall-E harus ikutin dia. Si Wall-E abis itu ketemu sama manusia, dan manusianya itu gendut sama duduk di kursi melayang. Semuanya gendut sama duduk di kursi melayang malahan. Mereka juga kerjaan ngeliatin layar sama makan makanan yang udah dalam bentuk minuman. Jadi mereka cuma perlu isep. Ya gue tau ini paling buat nyindir orang Amerika, yang rata-rata gendut sama pemalas semua. Tapi masa sih sampai semuanya gendut? At least 1% populasinya lah, ada yang kerjaannya nge-gym terus sama badannya bagus. Nggak penting. Si Wall-E lanjut kejar si Eva. Home sweet home. These Kok bisa ada bayi ya di sini? Mereka jalan aja nggak bisa, apalagi enak-enak. Atau mungkin ada robot yang bisa bantu mereka. Si Wall-E akhirnya sampai ke cockpitnya Axiom, dan di sini kita lihat manusia udah hancurin bumi banget sampai mereka harus tinggal di Axiom selama 700 tahun. Tapi sekarang mereka bakal pulang, soalnya si Eva bawa tanaman, yang artinya bumi udah bisa dihuni lagi. Dia cuma perlu bawa tanamannya ke Niholo Detector, dan Axiomnya langsung bawa mereka pulang ke bumi. Pas kaptennya mau lihat tanamannya, tanamannya hilang nggak tahu kemana. Dan si Eva tuduh si Wall-E yang ambil tanamannya. Kaptennya asumsi si Eva rusak, ama suruh robot lain benerin dia di repair ward. Soalnya dia terdeteksi punya tanaman, tapi hasilnya kagak. Pas si Eva dibawa, It's on her, make sure she's not melting. Wally. gara-gara ini kaptennya juga suruh si Wall-E ke repair ward buat dibersihin. Pas sampai, si Eva diservis, tapi si Wall-E kira si Eva lagi disiksa. Jadi dia bebasin diri ama mau selamatin si Eva. Tapi yang ada malah bebasin semua robot rusak sama kacauin semuanya. Ama nih robot polisi anggap mereka robot pemberontak. Si Eva jadi terpaksa bawa si Wall-E ke escape pod, ama pulangin dia ke bumi. Soalnya dia nggak cocok tinggal di Axiom. Pas si Eva mau pulangin si Wall-E, tiba-tiba ada robot merah kecil tadi. Dan ternyata dia yang pegang tanamannya. Ama dia juga mau buang tanamannya pakai ini escape pod. Tapi nggak tahu alasannya apa. Si Wall-E geblek malah masuk ke dalam potnya. Dan robot merah itu nyalain escape podnya. Robot merah tadi ternyata setting escape podnya buat ledakin diri, supaya tanamannya hancur. Si Eva langsung buru-buru selamatin si Wall-E. Tapi We're coming down to the ground. ternyata si Wall-E berhasil keluar dari escape podnya. Si Eva langsung lega, dan ternyata si Wall-E juga selamatin tanamannya. Si Eva langsung tambah seneng, sama muter-muter bareng si Wall-E. Ama dia juga cium si Wall-E. Abis itu mereka dating bentar. Si Wall-E terbang pakai nih fire extinguisher, tapi fire extinguisher-nya habis. Jadi si Eva harus balik kerja. Si Wall-E ngajakin si Eva pegangan tangan, tapi si Eva nggak mau, soalnya dia mau fokus misinya dulu. Si Eva jadi suruh si Wall-E tunggu di sini, dan dia bakal ke kokpitnya lewat nih lubang sampah. Kalau lewat pintu utama nggak bisa, soalnya dijaga sama nih robot polisi. Si Eva naik, dan dia langsung kasih lihat si kapten tanamannya. Si kapten langsung seneng banget, akhirnya dia bisa pulang ke bumi. Tapi pertama-tama, dia mau tahu cara si Eva dapet tanamannya gimana. Jadi dia pasang nih alat yang buat kasih lihat POV-nya si Eva. Pas dia lihat, Wait, that doesn't look like Earth. Where's the blue sky? Where's the grass? sementara itu, si Eva lagi liatin si Wall-E temenin dia pas dia lagi sleep mode. Gara-gara ini, si Eva jadi makin sayang sama si Wall-E. Balik ke si Wall-E udah ngaceng gak sabar mau ketemu sama si Eva lagi. Jadi dia naik ke lubang tempat sampahnya tadi, yang si Eva lewatin buat ke kokpit. Kaptennya sekarang sadar kalau mereka harus balik dan rawat bumi. Dan dia panggil si Otto buat nyalain holo detektornya. Tapi si Otto bilang, ya udah kasih gue tanamannya. You know what? Gue aja yang taruh tanamannya. Terus si Ottonya kayak, Pak, tolong ya, gue paksa lu harus kasih gue tanamannya. Awas blok, kita gak boleh pulang. Hah? Kenapa gak boleh? Ada deh. Apa maksud lu ada deh? Kasih tahu sekarang. Itu perintah. Oke. Si Otto kasih lihat kalau nih CEO BNL. BNL itu perusahaan yang ngebawa mereka semua ke luar angkasa. Nih CEO BNL kasih tahu kalau operation cleanup atau operasi bersih-bersih gagal. Artinya bumi udah jadi tempat yang udah gak bisa dihuni. Jadinya dia suruh semua unit Otto buat jadi full kendali otomatis dan gak boleh pulang ke bumi. Terus si kapten tanyain ini rekaman dari kapan. Dan rekaman itu dari tahun 2110. Artinya udah hampir 700 tahun yang lalu. Si kapten percaya kalau dalam waktu 700 tahun itu bumi bisa berubah. Soalnya lihat aja nih buktinya. Bisa ada tanaman hijau sehat yang tumbuh. Jadi dia mau pulang buat rawat buminya. Tapi si Otto bilang, Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. On the Axiom, you will survive. I don't want to survive. I want to live. si Otto langsung panggil nih robot merah kecil tadi buat ambil tanamannya. Si kapten langsung suruh si Eva ancam balikin tanamannya. Tapi robot merah kecilnya malah buang tanamannya ke lubang sampah tadi. Tapi Eva? Wally! ternyata ada si Wall-E. Si Wall-E sekarang lagi rebutan tanamannya sama si Otto. Abis itu si Otto si Eve juga dimatiin sama dibuang. Si Otto juga penjarain si kapten di kokpitnya sendiri, sama potong semua komunikasi dia. Si Eve akhirnya bangun lagi, soalnya tombol dia dinyalain sama nih, apa ini? Tikus robot, mouse. Si Eva panggilin si Wall-E terus, tapi yang datang malah di dua Wall-E. Basically Wall-E itu I-nya singkatan dari Earth, kalau Wall-E itu E-nya singkatan dari Axiom. Pas si Eve lagi mau dibuang ke luar angkasa, dia kebetulan banget ketemu sama si Wall-E yang di sebelahnya.
Jadi si Eva bebasin diri sama mau keluarin si Wall-E. Sementara itu, ini robot yang dari tadi mau bersihin si Wall-E, somehow masuk ke tempat sawah, dan dia langsung samperin si Wall-E. Tapi dia malah kejepit sama bantu si Eva nggak kehisap keluar. Sekarang si Wall-E lagi sekarat, terus si Wall-E suruh si Eva bawa tanamannya. Tapi si Eva-nya kayak, nggak usah, ayo kita handholding aja. Si Wall-E langsung ambil balik tanamannya, soalnya dia butuh tanaman itu buat balik ke bumi, supaya mereka bisa selamatin bumi sama benerin si Wall-E. Si Eva langsung bawa si Wall-E sama nih robot pembersih tadi, namanya Mo, ke kaptennya. Kaptennya nge-hack alat komunikasinya, dan dia suruh si Eva bawa tanamannya ke holodetektor yang ada di Lido Deck, atau tempat kolam renang. Sekarang si kapten sama si Otto lagi ribut, terus dia tendang nih robot merah kecil tadi. Dan akhirnya si kapten berhasil nyalain holodetektornya. Semua orang langsung dibawa ke Lido Deck-nya. Si Eva sama si Wall-E mau masukin tanamannya ke holodetektornya, tapi malah jatuh. Soalnya aksiomnya muter, gara-gara si kapten sama si Otto lagi ribut. Si Otto abis itu mau tutup lagi holodetektornya, tapi nggak bisa. Soalnya si Wall-E tahan. Si Otto tetap paksa tekan tombolnya. Ya kita tahu kalau kita pencet tombol lebih keras, pasti itu tombol lebih berfungsi. Si Wall-E tahan terus dan... semua orang sama penonton termasuk gue langsung hancur hatinya. Gara-gara ini si kapten langsung berusaha buat jalan. Akhirnya dia berhasil dan matiin si Otto jadi mode manual. Si Eva langsung buru-buru masukin tanamannya ke holodetektor dan dia lihat badan si Wall-E yang udah gak hidup. Sekarang kapal aksiomnya OTW ke bumi pakai super hyperspeed. Pas sampai, si Eva langsung terbang supersonic ke rumahnya si Wall-E. Dia speedrun dari si Wall-E, balikin semua bentuk badannya, ganti matanya, ganti rodanya, ganti tangannya, ganti CPU-nya, ganti RAM-nya, ganti GPU-nya, ganti power supply-nya, jangan lupa pasang thermal paste, dan akhirnya itu bukannya bisa keluarin dia aja ya, nggak perlu rusakin rumah dia. Si Wall-E bangun, tapi dia malah ke factory reset, jadi dia nggak ingat apa-apa. Si Eva abis itu mau sadarin dia, tapi tetap nggak bisa. Jadi dia kasih kecupan yang terakhir sebelum pisah. Gara-gara ini si Wall-E langsung sadar, dan dia senang banget akhirnya bisa main-mainnya sama si Eva. Sama si kapten tanam tumbuhan yang tadi, tapi tanamannya bakal mati. Soalnya nih bayi siram tanamannya yang nggak tahu pakai air apaan. Dah tamat. Di credit scene-nya kita ngeliat mereka berhasil buat ulang kebudayaannya, bareng robot-robotnya. Arsalnya aja berkembang juga. Dari lukisan goa, sketsa, jadi lukisan. Kita juga lihat tanamannya si Wall-E yang sekarang udah berubah jadi pohon gede. Oke, menurut gue ini film Pixar yang paling bagus. Di film juga ngajarin kita untuk selalu punya tujuan di hidup kita. Kalau kita bukan manusia, kita bakal lihat si Wall-E itu sebagai pemberontak. Semua orang di kapal ini pada punya hidup yang nyaman dan aman. Sampai si Wall-E datang. Semua orang di kapal ini punya hidup yang sama, yaitu makan, hiburan, tidur, dan ulang terus. Basically the definition of insanity. Mereka udah gak peduli sama lupain kesehatan bumi sampai 700 tahun ke atas. Semuanya yang kerja di sini juga robot. Manusia gak perlu ngapa-ngapain. Jalan aja mereka gak perlu. Yang punya tujuan di hidupnya itu cuma kaptennya. Itu pun tanggung jawab dia dikit banget. Kayak bangun pagi aja nggak perlu. Soalnya dia bisa atur harinya. Pas si Wall-E sama si Eva bawa tanamannya ke Axiom, kaptennya jadi sadar kalau bumi masih ada kesempatan buat jadi tempat yang layak hidup. Dan dia pakai kesempatan ini buat balik rawat bumi. Tapi kok mereka bisa mau ngebangun ulang kebudayaan mereka? Karena di sini mereka sadar kalau hidup tanpa tujuan itu bukan cara hidup yang benar. Penjahat di film ini, si Otto, diprogram buat kasih manusia hidup yang nyaman dan aman. Walaupun itu ngebuang kemanusiaannya mereka. Tapi dia nggak peduli. Soalnya dia cuma robot yang diprogram buat jalanin tugasnya. Bahkan kaptennya aja bilang gini. I don't want to survive. I want to live. Si Wall-E juga bisa jadi satu-satunya robot sampah yang punya emosi, karena dia robot yang cacat. Sama kayak kita manusia yang nggak sempurna. Dan hal ini yang bikin kita semua jadi sempurna. Si Wall-E juga jadi karakter Pixar favorit gue. Bukan gue doang. Hampir semua orang demen sama Wall-E malahan. Padahal nih robot cuma bisa ngomong beberapa kata. Gue bahkan punya action figure dari gue bocil. Sama gue juga dulu suka banget mainin gamenya di PS2 sama PSP. Oke, enough yapping. Walaupun masih ada banyak banget hal yang mau gue bahas dari segi desain, visual, sama musik. Gue rate nih film 10 GLaDOS dari 10. From the moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me.